Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua kembali dengan Jumat saat ini. Kita bisa menjalankan sholat Jumat secara berjamaah nantinya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah anugerahkan ini dapat kita manfaatkan untuk beribadah dengan anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat nikmat itu kalau digunakan untuk bertakwa, kalau digunakan untuk ibadah. Sedangkan nikmat yang tidak digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah nikmat, namun itu adalah musibah. Seorang ulama besar di masa silam yang bernama Abu Hazim itu pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah nikmat, namun itu adalah musibah. Maka marilah kita semakin bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan dengan semakin kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, Nabi yang mulia yang memegang syafaat pada hari kiamat kelak, yang akan masuk surga pertama kali bersama dengan umatnya, yang akan memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat, dan Nabi yang termulia daripada nabi-nabi ulul azmi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga selawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memperjuangkan agama kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ajaran kita sangat dituntut sekali, yang pertama kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Lisan omongan kita hendaklah dijaga untuk berkata yang baik. Kalau tidak, hendaklah kita diam ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, "Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah sesuatu yang diucapkan seseorang melainkan itu dicatat oleh malaikat yang punya sifat raqib, dekat, selalu dekat dengan manusia, atid, yang selalu mengawasi manusia ketika itu. Jadi omongan kita, tingkah laku kita selalu dicatat oleh malaikat. Selalu gerak-gerik kita ini ada yang selalu mencatatnya, dan itu nanti akan nampak jelas ketika pada hari kiamat. Catatan kita itu akan ditunjukkan. Orang-orang yang baik itu akan mendapatkan catatan amal yang baik, dan orang-orang jelek akan mendapatkan catatan amal yang sebaliknya.
Juga Nabi SAW itu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, maka hendaklah dia berucap yang baik. Kalau tidak, hendaklah diam. Kalau tidak, hendaklah diam. Jadi cuma ada dua perintah di sini dikatakan oleh Nabi. Kalau kita ada waktu untuk berbicara baik, maka berbicara baik. Namun kalau tidak ada kesempatan untuk berbicara baik, maka diam itu lebih bagus dan menunjukkan keimanan kita pada Allah dan hari akhir. Dan di antara bentuk kekeliruan dalam masalah lisan itu adalah seseorang yang mudah berdusta. Dia berbicara berdusta ketika itu, atau cuma sekedar ketika ngomong ingin membuat orang lain tertawa. Membuat orang lain tertawa, membuat lelucon, membuat guyonan, namun berisi kalimat-kalimat dusta di dalamnya. Maka telah diingatkan oleh Nabi SAW di antara tanda-tanda munafik. Di antara tanda-tanda munafik, kata Nabi SAW, salah satu tandanya adalah idza hadasa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berdusta. Ketika dia berbicara, dia itu berdusta. Dan juga Nabi SAW ingatkan lagi, walaupun cuma sekedar guyon, cuma sekedar bercanda, namun candaannya ini mainan, namun buat orang lain susah. Di masa Nabi SAW ada orang yang memiliki tali. Tali ini dia sangat butuhkan, ya. Dan saat itu dia sedang tidur-tiduran. Saat sedang tidur-tiduran, ada orang-orang yang ingin sekedar guyon, cuma mainan saja. Akhirnya talinya yang dia butuhkan ini dia diambil oleh orang lain, sampai orang tersebut cari hingga penuh rasa kekhawatiran. Wah, ini barang berharga saya sudah hilang. Wah, barang berharga kami sudah hilang. Maka ketika itu Nabi SAW tahu orang ini dibuat susah karena ada yang cuma guyon saja, ingin membuat lucu, namun akhirnya buat orang lain mencari-cari barangnya. Sama seperti di tengah-tengah kita, sengaja cuma untuk main dengan teman. Ada yang punya sendal, sendalnya disembunyikan. Ada yang ketinggalan kunci, kuncinya diambil biar dia nanti cari-cari kunci di tempat lain. Ada yang punya barang penting, dompet jatuh, disimpan diam-diam, dia sampai cari, baru nanti diberitahu. Ini yang sama terjadi di masa Nabi SAW. Ada sahabat yang dikerjain seperti itu. Maka Nabi SAW itu mengatakan, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim jahilin muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim membuat cuma untuk guyonan saja, membuat orang lain itu susah. Nabi ingatkan semacam itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Maka di sini menunjukkan seorang muslim tidak boleh walaupun cuma guyonan, jangan sampai membuat kedustaan, jangan sampai menakut-nakuti orang lain. Maka seorang muslim tidak mungkin meneror orang lain. Jadi dalam Islam tidak diajarkan untuk meneror, apalagi tingkatan yang lebih parah daripada itu sampai melakukan perbuatan teroris. Seorang muslim tidak diajarkan seperti itu, menakut-nakuti orang lain, hatta sampai orang kafir, hatta sampai yang beda keyakinan dengan kita, dilarang untuk menyakiti mereka, jahilin mereka seperti itu. Juga Nabi SAW pernah datang ke pasar. Saat itu ada pedagang yang jual gandum. Saat masuk ke pasar, Nabi SAW melakukan sidak. Ketika itu dicek satu persatu pedagang, mana yang jujur atau manakah yang tidak jujur. Beliau lihat ada seorang pedagang yang makanannya yang dia jual berupa gandum tadi itu dibuat yang bagus-bagus itu di luar. Jadi kelihatan bagus, kelihatan apik. Ketika itu orang pasti senang untuk membeli makanan tersebut. Maka ketika itu Nabi SAW masukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tadi. Ternyata yang beliau lihat
tumpukan gandum tadi ada yang jelek yang sengaja disembunyikan oleh penjual tersebut. Yang sengaja disembunyikan oleh penjual tersebut. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kepada penjual ini, man ghosyana falaysa minna. Man ghosyana falaysa minna. Siapa yang mengelabui kami, siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Maka kaum muslimin, lihat, Nabi SAW juga tidak mengajarkan kita untuk mengelabui orang lain. Tidak boleh menipu orang lain, baik dalam keadaan kita itu serius, tidak boleh juga dalam keadaan kita itu cuma guyon saja ketika itu. Dilarang untuk menjahili, ngapusi, berbohong pada orang lain, apalagi sampai menyusahkan orang lain. Maka berarti di sini seorang muslim diajarkan untuk memiliki sifat jujur. Dia diperintahkan untuk menjaga lisannya, dia diperintahkan untuk menjaga perbuatannya. Kalau punya janji ditepati, kalau ingin berbicara maka harus jujur. Dan jujur dan sifat amanat inilah yang membuat orang lain itu akan tertarik kepada Islam, yang akan tertarik pada setiap individu kaum muslimin. Mereka akan tertarik karena tingkah laku kita yang baik. Jadi kalau kita berakhlak baik di hadapan orang lain, menunjukkan sifat amanat, menunjukkan sifat jujur, menunjukkan sifat yang lemah lembut, santun, itu akan membuat orang lain tertarik pada dakwah kita. Kita bukan berdakwah untuk mengajak orang hanya untuk sholat, namun dakwah juga mencakup masalah akhlak, masalah akidah dan yang lainnya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan bentuk takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di hari ini, yaitu bertepatan dengan 1 April, ada sebuah budaya yang ini mungkin lebih dikenal di kalangan muda. 1 April itu digelari dengan gelaran April Mop. April Mop di sini maksudnya adalah boleh untuk menjahili atau ngerjain orang lain, buat lelucon, buat guyonan, bohong. Itu tidaklah masalah karena bertepatan dengan 1 April, April Mop. Atau istilah Inggrisnya adalah April Fool's Day. Maksudnya adalah bulan April, yaitu 1 hari full boleh untuk berbohong. Jadi kalau ada yang buat berita bohong, kemudian ujung-ujungnya maaf ini April Mop, padahal orang sudah sedih, sedang nangis, dapat berita yang gak enak, diberitakan, wah sedulurmu itu mati. Sudah diberitakan kayak gitu, cari-cari, ditilik lagi, periksa lagi, ternyata ujung-ujungnya bilang maaf ini April Mop, tadi cuma guyon. Ini budaya wong barat. Wong Islam tidak diajarkan untuk berbohong seperti itu. Tidak ada 1 hari boleh untuk berbohong. Dan ini budaya yang tidak benar. Budaya yang tidak benar karena melegalkan satu perbuatan dosa dalam 1 hari. Padahal kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan dosa. Maka sekali lagi, dalam agama kita mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak membuat lelucon, tidak membuat guyonan yang berisi dusta. Sekedar membuat guyonan boleh, namun kalau sudah mengandung dusta, apalagi buat orang lain susah. Coba kalau kita dapat berita, ada sedulur, ada simbah kita kecelakaan mati. Sudah di SMS seperti itu, kemudian terakhir maaf, ini 1 April, April Mop. Jadi tadi maaf itu cuma guyon. Guyonan seperti ini buat orang lain susah. Wong tadi tali saja disembunyikan, sendal disembunyikan, itu tidak boleh walaupun cuma guyon. Apalagi sampai memberitakan orang mati jadi bahan guyonan.
Maka kami sarankan pada kaum muslimin terutama kalangan muda, tolong tidak ikut-ikutan budaya wong kafir. Tolong tidak ikut-ikutan budaya barat. Yang ini bukanlah budaya yang diajarkan dalam agama kita. Karena agama kita selalu mengajarkan sifat-sifat yang baik untuk selalu jujur. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi. Siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah mengabulkan doa-doa untuk diri kita, keluarga kita, pemimpin kita dan kaum muslimin secara umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk memiliki akhlak yang mulia, bimbinglah kami untuk menjadi orang yang jujur, bimbinglah kami untuk menjauhi sifat-sifat dusta. Ya Allah, bimbinglah kami untuk tidak mengikuti orang-orang kafir. Jadikanlah kami hamba yang taat, jadikanlah hamba yang memperhatikan sholat, jadikanlah hamba yang memperhatikan ibadah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid-Mu, tempat ibadah-Mu. Ya Allah, bimbinglah keluarga kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami sekalian. Ya Allah, angkatlah kesulitan dari orang-orang yang susah, angkatlah kesulitan dari orang-orang yang berutang, angkatlah kesulitan dari orang-orang yang sakit, yang berada di tempat tidur yang tidak kunjung sembuh. Ya Allah, berikanlah hujan yang penuh berkah kepada kami. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.